Kisah sedih sang raja, senjakala kerajaan Pajajaran. Kisahnya sebagai berikut, di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 1579 Masehi, tirai sejarah akhirnya menutup panggung megah kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran. Ibu kota kerajaan yang pernah berjaya selama 909 tahun. Sejak 669 Masehi, runtuh di bawah gemuruh langkah pasukan Banten. Sebuah babak agung pun berakhir, menyisakan duka dalam memori tanah Sunda. Namun jauh sebelum kehancuran itu, awan kelabu telah menggantung di langit Pajajaran. Sejak mangkatnya Prabu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, Raja Agung yang membangun hutan Samida dan parit pertahanan Pakuan kerajaan, mulai goyah. Putranya, Prabu Surawisesa tahun 1521 sampai 1535, mewarisi bukan hanya tahta, tapi juga beban berat mempertahankan sisa kejayaan. Prabu Surawisesa berjuang tanpa istirahat. Dalam carita Parahyangan, Surawisesa digambarkan sebagai raja tangguh yang tak kenal lelah. Dalam masa 14 tahun pemerintahannya, ia terlibat dalam 15 pertempuran berdarah melawan kekuatan gabungan Demak dan Cirebon. Ancaman terbesar datang dari utara saat armada Demak di bawah Fadilah Khan atau Faletehan menggempur pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten dan Sunda Kelapa. Guna memperkuat pertahanan, perjanjian dengan Portugis ditandatangani pada tahun ke-1522. Sebuah benteng dijanjikan di Sunda Kelapa. Tapi impian itu sirna ditelan gelombang serangan musuh yang tak pernah berhenti. Prasasti Batu Tulis, Simfoni Cinta Seorang Anak. Di tengah badai, Surawisesa masih sempat menorehkan kenangan abadi untuk ayahnya. Pada tahun 1533, ia mendirikan Prasasti Batu Tulis di Bogor, sebuah penghormatan sakral bagi Prabu Siliwangi. Prasasti ini bukan hanya tugu sejarah, tapi juga jeritan cinta dan duka dari seorang putra yang nyaris kehilangan segalanya. Runtuhnya harapan satu demi satu. Raja-raja penerus Surawisesa menghadapi tantangan yang kian berat. Ratu Dewata harus menahan serangan musuh yang telah menembus jantung kota. Sementara Ratu Sakti tahun 1543 sampai 1551 dan Prabu Nilakendra tahun 1551 sampai 1567 menyaksikan rakyatnya hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Nilakendra berusaha memulihkan kejayaan, membangun keraton, memperbaiki infrastruktur. Namun kekuatan dari luar terlalu kuat. Pakuan berubah menjadi kota sunyi yang penuh bayang-bayang. Rakyat terpecah, pasukan mulai goyah. Dan dari celah itulah musuh menemukan jalannya. Sirnaing bumi, pengkhianatan yang mengakhiri segalanya. Pada 8 Mei tahun 1579, bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 987 Hijriah, pasukan Maulana Yusuf dari Banten menggempur Pakuan. Dalam catatan kuno, dikisahkan bahwa seorang komandan dalam kerajaan membuka gerbang bagi musuh. Sebuah pengkhianatan yang menghancurkan benteng terakhir Pajajaran. Pakuan jatuh, Pajajaran sirna ing bumi hilang dari bumi. Ia tak lagi berdiri sebagai kerajaan, tapi menjelma menjadi legenda dalam benak rakyatnya, warisan abadi. Kerajaan Pajajaran boleh lenyap, namun warisannya tetap abadi. Nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh para rajanya, keberanian, kesetiaan, cinta tanah air, tetap hidup dalam denyut nadi masyarakat Sunda. Prasasti Batu Tulis, naskah-naskah kuno, dan tutur-tutur rakyat adalah sisa-sisa emas dari masa silam yang tak ternilai harganya. Kisah ini bukan hanya tentang kejatuhan, tetapi tentang kehormatan yang tetap dijaga hingga titik darah penghabisan oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.